makin lama yang tiap aku ngaca, ya itu bukan aku gitu. Oh, bukan cuma sekali. Iya, karena kan itu. terus lewat gitu kan, bolak-balik gitu ke tiap kali kamar. Aku ngerasa itu bukan aku awalnya. Terus dia bener-bener bukan aku. Aku selama 7 bulan itu beberapa kali nyobain nyalain lampu juga kan, nggak nyala. Kayak aku udah tekan sekeras mungkin itu juga nggak nyala. Terus aku manggil yang jaga kosku tuh, bilang kalau kamarku mati. Tapi aku nggak bilang kalau udah 7 bulan, aku thanksin dong. Terus habis itu yang jaga kos sama suaminya naik ke atas, itu bener-bener bikin aku thanksin banget sih. Dia bener-bener cuma nyalain lampu, nggak pakai tenaga, nyala Bob. Itu lampunya nggak ada di otak-atik, bolamnya segala Dia macam. awalnya kan dia mau ngecek kayak bener nggak gitu, tek bener-bener yang nggak pakai tenaga tok gitu loh, tek biasa banget nyala. Terus aku mikir apa tanganku ya gitu kan, aku sampai curiga sama tanganku sendiri. Akhirnya dimatiin lagi, terus aku coba nyalain lagi, nyala sampai sekarang. Bisa kayak gitu. Itu aku dongkol sih, kayak tau gitu kan aku bersihin dari awal gitu. Apa itu maksudnya di sana tuh dia ngasih tahu kalau ya bersih lah atau apa, dia nggak suka Kayaknya yang kotor gitu sih, mungkin dia ngingetin aku buat rapi-rapi kali ya. Soalnya emang habis aku pindahan terus aku bikin media tuh kayak kebanyakan tuh ya udah tak biarin aja gitu. Ada beberapa yang kejadian kayak gitu nggak, kayak misal di kos ada lagi yang kotor atau apa, tiba-tiba ada kejadian apa gitu. Biasanya emang tiap kotor atau ada yang sembrono gitu kan, pasti ada aja kejadian di kos. Yang kayak waktu itu tuh, ya itu sih yang kayak bangkai-bangkai burung, terus suara kayak gitu. Bangkai burung. Iya itu, aduh aku nggak ngerti ya. Kayak bener-bener makanya di situ anak bawah tuh bener-bener jerit banget gitu. Dan emang anak bawah sih yang sering kena, sering dapat suara-suara kayak gitu. Ada lagi tuh pernah sih yang, tapi bukan karena kotor sih kayaknya Bob. Aku nggak tahu gara-gara apa. Itu tuh aku lagi, jadi aku punya anak kos nih. Aduh, samarinnya pakai nama apa lagi ya? Bingung. A sama B lah ya. Nah, si A sama B ini, si A ini lagi pulang nih. Terus si B ini emang biasa nginep di kamarnya si A, tapi dia takut karena sering. Nah, dia itu yang kamarnya suka di depannya ada bangkai-bangkai. Nah, dia takut tuh. Dia minta aku buat nemenin. Padahal sebenarnya aku pun penakut, tapi kayak aku tuh selalu kayak ya udahlah ya, enggak itu tuh nggak apa-apa. Udah mungkin itu suara dari jauh kayak gitu-gitu terus loh. Padahal sebenarnya aku juga takut. Nah, aku nemenin dia di situ tuh. Dia mandi. Terus aku nunggu tetap di kamarnya si A, aku main HP. Nah, tiba-tiba ada suara, "Assalamualaikum." Sambil kata gitu kan. "Assalamualaikum." Terus aku mikir, "Oh, iya waalaikumsalam." Suaranya si A. Iya udah kan aku main HP kayak, "Iya waalaikumsalam." Wah, bener-bener. Si A bukan yang pulang ya, terus aku kan takut kan kayak, astagfirullahaladzim. Suaranya mirip banget. Mirip banget, bener-bener kayak, "Assalamualaikum." Aku tuh baru mau bilang, "Waalaikumsalam." "Oh, udah pulang." Aku tuh baru kayak, tapi kan dia pulang ke Bandung gitu. Bener-bener terus aku keluar tuh, si B itu lagi mau jemur kan, ternyata keluar gitu. Terus dia bilang, "Ngapain lo Mbak?" Aku kaget kan, aku langsung ngejerit gitu loh, kayak mau lari gitu. "Lah, lo di sini ngapain?" "Ngapain lo Mbak?" gitu. "Kamu dengar gak sih tadi ada suara assalamualaikum kayak suara si A banget gitu?" Enggak ada apa-apa. Aku kaget tadi tiba-tiba Mbak Nat keluar lari-lari. Ya gitu sih. Padahal nggak ada apapun. Kayaknya aku juga nggak ngomong macam-macam gitu. Berarti menurut kamu kosanmu ini memang ya kayak gitu dah. Iya deh, kayaknya emang pada iseng, tapi ya itu emang lebih banyak berefek kalau lagi kotor, lagi berantakan kayak gitu-gitu. Oh, bukan yang kosan angker yang nggak ada apa-apa, angker diganggu gitu, pasti ada Enggak pemicunya sih. ya. Biasanya emang ada pemicunya. Tapi walaupun kayak gitu, walaupun aku sering denger, aku tuh sering banget, kamar sebelahku sekarang kosong kan. Dulu mbaknya tuh emang suka nangis tiap pulang kerja. Kayaknya Jen udah cerita gak sih di podcast? Udah kayaknya Nah, kemarin. iya itu juga sebenarnya kan nggak ada apa-apa tuh, tapi aku juga denger. Tapi walaupun aku denger, aku entah kenapa nggak ngerasa takut yang sampai aku harus pindah. Kalau aku bahkan malah berpikir untuk memperpanjang kos di situ gitu loh. Soalnya emang senyaman itu, nggak tahu Oh, tapi kenapa. ngerasa nyaman di sana. Nyaman, enak-enak aja, suasananya juga adem-adem aja, nggak panas gitu. Dari banyaknya kejadian, yang paling buat kamu kayak, aduh kok bisa kayak gini sih? Ada nggak? Ada yang kejadian yang aku bener-bener nggak paham kenapa itu terjadi, tapi aku nggak tahu alasan dibaliknya. Waktu aku pernah pulang kayak udah lama berbulan-bulan gitu kan, nggak di kosan. Aku buka pintu kamar kosan, di atas mejaku ada belimbing wuluh 3. Oh iya, Masih seger. seharusnya nggak mungkin seger dong kalau memang ada. Iya,
Dan posisi nanti kamu coba kalau tanya Jihan juga ya, jendela sama mejaku jauh kan J? Itu tuh nggak mungkin ada orang yang seiseng itu manjat, apalagi jendela aku nggak bisa dipanjat kayak lurus banget gitu. Terus naruh belimbing wulu di situ kan. Nah ada 3 belimbing wulu di situ. Tapi ada emang ada pohonnya di situ. Nggak ada. Nggak ada. Aku juga bingung dia dapet dari mana. Aduh. Tertata rapi. Tertata rapi di atas tisu dilipat 4 gitu. Terus ada belimbing wulu. Masuk gitu doang aku merinding anjing. Makanya aku kayak, aduh, aku mau tidur di kamar orang tapi aku juga takut gitu. Akhirnya aku paksain tetap tidur di situ kan, yang nggak ada apa-apa sih. Tapi kayak aku sampai sekarang nggak Ya, ngerti aneh aja kenapa kok bisa ada ada ya. itu. Heeh. Tapi kunci kos ada serep kan pasti. Ada, tapi kecuali kunci kamarku, karena kunci kamarku tuh pernah hilang. Aku minta ke bapak kosnya yang dulu. Terus ya udah kayak nggak ada serepnya. Oh jadi penjaga kos pun tuh nggak nyimpan kuncimu. Penjaga kosku nggak punya kunci itu. Siapa yang naruh? Makanya kalaupun penjaga kosku naruh, ngapain gitu? Masih seger kan? Masih seger. Dan kamu ninggalin kosmu tuh berbulan-bulan. 2-3 bulanan. Oh, masuk akal. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang tahu itu kenapa, mungkin kalian bisa komen di bawah, kasih tahu aku. Karena aku juga nggak tahu itu kenapa. Terus apa lagi? Mungkin kayaknya kejadian di kos nih seru deh. Iya, banyak banget emang. Itu tuh juga pernah tengah malam. Jadi selama ini aku tuh sering banget dengar suara. Tapi suara itu selalu jauh. Nah, suatu hari aku juga nggak tahu ini pemicunya apa kan. Aku lagi main game tuh. Apa mungkin aku disuruh tidur kali ya? Aku kan sering banget begadang main game gitu. Nah, posisinya tuh kayak lagi telungkup gitu, terus main game gitu. Di dinding sebelah aku ada suara kayak tertek gitu loh. Tertek gitu. Suara apa? Tangan kayak gitu, tapi di dinding. Nah, aku mikir, hah? Oh, mungkin ini kayak biasa, cuma kalau kata Jian tuh residual energi kali, mungkin dulu Mbak Udu suka kayak gitu-gitu. Ya udahlah, aku pindah tuh. Yang awalnya tengkurap, aku duduk. Ngikut suaranya. Tek. Iya. Iya, terus aku kayak, udah ini aku nggak tahan. Aku takut kalau aku pindah dia ikutan gitu loh. Aku takut kalau aku keluar dari kasurku terus habis itu dia malah mewujud gitu loh. Aku takut banget. Akhirnya aku cuma kayak, aku WA temanku gitu kan, kayak, kamu masih bangun nggak? Sumpah aku takut banget, soalnya ada suara kayak gitu. Dan suara itu masih main kayak gitu. Jian kemana? Tidur? Jihan tidur. Aku tuh nggak pernah berani buat ngontak Jihan kalau pas lagi ada kayak gitunya, karena aku takut dia tahu ada apa terus dia bilang ke aku. Aku mendingan nggak tahu gitu. Gue serem banget itu sih. Suara ke dinding gini? Dan aku udah pernah dengar suara itu sebelumnya waktu dulu aku SMP di asrama. Ngeri banget suara-suara kayak gitu. Dan kalau dulu di asrama kan jauh ya, aku nggak ngerasa dia bener-bener di sebelahku, jadi aku nggak takut. Tapi itu bener-bener di sebelahku dan ngikutin gitu loh. Terus aku mikir, aduh, positive thinking, mungkin itu kamar sebelah. Tapi kosku tuh sebelahnya nggak ada kamar lagi. Kosku tuh dari paling ujung dan paling tinggi. Aku nggak tahu apa. Aduh aneh. Belimbing wulu kayak gini-gini. Itu kalau itu memang pure bisa ngeganggu doang kan kayaknya ya. Mungkin Tidak ada karena kotor nih atau apa. kagak sih, itu abis aku beresin kamarnya. Yang paling buat kamu kayaknya kamu nggak ada terlalu takut tadi aku lihat, cuma kayak merasa aneh. Nah ini yang paling buat kamu takut apa? Ada nggak? Yang di rumah itu sih, yang rambut memanjang itu. Oh selama di kos tapi nggak ada? Kalau di kos apa yang bikin aku takut banget? Karena cuma suara-suara ya, jadi aku nggak terlalu takut gitu. Tapi kalau sampai dia mau wujud di kos, mungkin aku udah I'm done gitu loh. Mendingan aku pindah aja, aku balik ke Bandung kalau perlu. Oh berarti sejauh ini selama kamu di kos belum pernah yang sampai diliatin wujudnya apa? Diliatin wujudnya enggak. Paling apa ya? Seliweran gitu. Oh, Kayak aku seliweran. lewat berasa ada, tapi pas aku balik lagi udah nggak ada. Yang kayak bawah tangga kayak gitu-gitu kan, suka ada gitu kan. So kayak ya udah, oh ini memang ada dan kayaknya aku capek, jadi aku berhalusinasi, jadi aku cepet-cepet balik ke kamar aja gitu. Bawa rokok. Oh bawa rokok juga? Iya, aku sama Jen nggak ngerokok kan, kita nggak ada ngerokok tuh, tapi kamar kita bawa rokok, dan bawa rokoknya yang kayak silver gitu. Oh bukan yang lama tapi yang sekedar lewat gitu tuh? Iya, kadang ada yang netep, kadang netep ada gitu? ada yang netep, ada yang sliwer. Pernah juga kita lagi ngobrolin itu, terus tiba-tiba bawa rokok. Iya. Waduh. Itu tuh kayak berasa, lo pada ngomongin gue ya gitu kan, terus dia bener-bener ada di situ gitu loh. Bikin kayak berasa
kamu kalau ngomongin teman kamu terus tiba-tiba teman kamu ada di situ gitu Iya, loh, iya. kita bener sih kayak awkward gitu kan. Tapi kalian barengan cium aroma rokok itu belum? eh Oh udah ya tadi ya, pas lagi kamu bilang lagi ngobrolin itu tiba-tiba. iya, tiba-tiba ada bau rokoknya gitu, kayak seolah-olah dia dateng kayak lo ngomongin gue ya gitu. Tapi ya udah kayak gitu doang, nggak bener-bener ada yang serem. Mungkin yang paling bikin aku merinding itu adalah pas waktu bonekanya Jihan tiba-tiba aku tuh kan aku nggak merasa diriku peka sepeka itu sih. Aku ngerasa kayak kebetulan aja, mungkin waktu aku lagi capek atau apa kayak gitu. Aku nggak pernah ngerasa kalau diriku tuh orang yang peka kayak gitu. Suatu hari Jihan tuh pernah ngeluarin boneka itu kayak habis boneka dari laundry gitu kan, boneka panda gede gitu. Nah karena dari laundry dia posisinya masih kayak yang kayak Iya. janin gitu lah ya kalau di dalam perut kayak gitu. Nah, aku tuh mau kamar mandi malam-malam, tengah malam jam 2-an gitu. Merinding banget kayak entah kenapa. Iya, serem banget sih. Ngeliat boneka itu. Suka nggak ngelihatnya. Pas waktu lewat, ih merinding banget Oh sih. ngerasa merinding. Merinding. Ih, serem banget sih gitu. Suka gitu gak sih? Kayak kamu lewat suatu tempat, padahal nggak ada sesuatu yang serem, Iya. udah biasa aja, tiba-tiba merinding. Merinding sendiri. Terus aku tuh mikirku malah dari bekas kamar mandi yang lama. Di kosku ada kamar mandi lama yang udah gak pakai, udah lama banget gak pakai. Aku lihat dari situ. Tapi entah kenapa tuh rasanya kayak dinginnya tuh dari rak sepatunya Jihan, kan ditaruh deket rak sepatu. Yaudah tuh aku mikir, enggak ada apa-apa kamar mandi, langsung cepet-cepet masuk kamar brek gitu kan. Paginya waktu lagi nyari kucingnya Jihan yang main ke atap, Jihan bilang gini dengan santai, "Nat, kamu tahu nggak boneka aku ini ada isinya tahu?" Dari situ langsung kayak, boneka ini iya gitu, pantesan gitu. Kayak merinding banget. Pas kamu keluar tapi tahu ada boneka di situ. Tahu, tapi Oh. aku ngerasa kayak mungkin itu disemutin atau apa. Jadi kayak aku tidak merasa kalau itu tuh sumber masalah kemerindinganku. Kayak gitu. Bukan ngerasa masa gara-gara ini nggak mungkin gitu ya. Tapi emang waktu boneka dari situ kayak aku merinding banget dari arah situ, dari arah rak sepatu itu. Terus ya udah kan sama Jihan tuh dikasihin kayak jaga kos, tapi dia bilang kalau itu kayaknya ada isinya, jadi suruh dibuang atau gimana terserah. Tapi kamu tahu di dalam kamar Jen memang ada boneka itu tuh. Tahu, karena aku kan emang sering main ke kamar Jihan, emang ada dan emang nggak dibuka dari plastiknya. Lalu boneka itu kan diangin-anginin di luar tuh sama yang jaga kos. Kehujanan, anak kamar bawah si A sama si B ini kasihan lihat boneka itu kehujanan, dimasukin ke ruang tamu yang itu lampunya tuh dimatiin. Aku buang sampah keluar, merinding lagi kan, kayak ih gila merinding banget. Terus aku lihat boneka itu lagi duduk, kayak kan dia didudukin gitu kan, kayak berasa kamu diliatin gitu loh. Oke, ih gitu kan, kayak terus aku langsung masuk kamar mereka bilang, sumpah kalian yang masukin boneka itu. Iya mbak, soalnya kasihan dia kehujanan, dia kepanasan. Kan tau gak sih boneka itu ada isinya? Oh ternyata ada isinya. Kan ada Jen, ada isinya kan. Aku langsung percaya kan, aku merinding banget tiap kali ngelewatin boneka itu. Aku takut banget gitu kan, bener-bener gak tahu kenapa rasanya takut banget. Padahal bonekanya lucu. Emang diisiin apa sih kan? Keisi sendiri kan, aku udah nggak pernah pakai yang aku dibimbing pocong gitu. Oh iya. Ya itu, terus akhirnya kan kita pingsu tuh kayak siapa yang mau ngeluarin itu, karena kita semua takut. Mereka lebih penakut dari aku gitu kan. Akhirnya langsung dikeluarin, bodo amat, ditinggalin di luar gitu. Tapi besoknya udah nggak kerasa merinding lagi. Oh setelah itu dikeluarin. Iya. Diambil orang. Gak ngerti. Aku udah nggak urusan sama boneka itu udah. Pokoknya Kamu taruh mana emang? kita taruh di kursi tempat dia dijemur tadi. Bodo amat di kehujanan doang, kita takut semua. Oh abis itu nggak ada lagi. Nggak ada. Waktu besok paginya aku keluar lewat sampai malam juga lewat tuh biasa aja, nggak kerasa merinding dingin lagi. Dingin tuh kayak gimana ya? Merinding terus berasa dingin. Oh Kebayang kira nggak sih? malah makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh rasanya panas atau gimana? Dingin aslinya. Malah dingin. Wow. Aslinya tuh dingin. Iya. Kayak gitu. Hantu. Terakhir apa ya mungkin ya? Aku tuh masih kebayang-bayang yang kamu bilang gini tadi loh. Iya, itu emang Bentuknya serem banget kenapa sih. bisa kayak gitu sih? Tapi temanku pernah melihat hal yang sama, tapi waktu SMP, Bu. Di lokasi yang sama? Bukan. Tapi itu dari kasurku. Aku dulu asrama, aku dulu anak pondok. Nah, temanku ini dia itu, aku tidur di kasur itu. Jadi pas kasurnya kan tingkat kan kalau pondok, kayak kasur yang di dalam kamarmu itu. Nah, tapi aku tidur di atas. Dia tuh di bawah. Jadi kayak serong gitu loh ngeliatnya. Dia ngelihat
rambutku tuh selalu pendek, aku tuh nggak betah rambut panjang. Tapi dia lihat yang tidur di kasurku, cewek Rambutnya. kayak gini di besi kasur itu, rambutnya panjang. Terus senyum ke dia gitu. Setan paling sedih tuh setan yang senyum Iya, kan. senyum. Sumpah aku juga takut banget. Oh dia ngeliatin temanmu sambil senyum. Iya. Dan temenku nggak bisa berpositif thinking kalau itu aku gitu. Terus tapi aku nggak ngerasa apapun, aku tidur lalap aja gitu kan. Paginya baru dia bilang, aku lihat sesuatu di kasurmu, rambutnya panjang. Kamu di bawah. Aku di atas. Oh di atas. Ha-ha. Kasur aku di atas, kasur dia di bawah. Hmm. Aku lihat sesuatu di kasurmu, rambutnya panjang. Aduh. Apa jangan-jangan itu memang ngikutin kamu dari lama ya? Aku nggak tahu juga itu. Dan ya gitu, nggak tahu ya. Kayak teman-temanku juga suka ngomong kayak gitu. Aku kan bukan orang yang bisa ngeliat juga. Tapi teman-teman aku punya beberapa teman yang bisa lihat dan Katanya. dan aku mereka selalu nggak mau bilang kalau ada apa-apa. Aku tanya emang ada apaan sih, nggak pernah mau bilang. Nggak pernah mau bilang wujudnya, tapi selalu bilang kalau itu ada. Aku kesel banget sih kayak gitu karena aku kepo juga Mending kan. sekalian ya. Iya, mending aku tahu sekalian. Pernah juga waktu itu tuh aku pulang dari pasar, terus aku moto sudut kamar kosku. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu habis kemana sih? Itu ada mbak-mbak di situ, tapi itu bukan penunggu situ gitu. Anjing ikut dari luar. Iya. Oh iya yang kemarin kamu cerita itu loh, lagi moto apa, terus di replay sama orang. Iya itu sering banget kayak aku moto apa, biasanya moto ruanganku stay, entah itu kosan, entah itu kamarku, selalu kayak gitu. Pernah aku moto atap-atap kamar gitu kan, kayak ya biasa lah ya kalau kita lagi gabut banget, sumpah aku gabut banget, terus aku moto atap kamar di rumahku. Temanku nge-reply gitu kayak, kamu kok berani tidur di situ? Tapi aku nggak merasakan apapun gitu, aku nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa, kayak biasa aja. Masih ada nggak yang kayak foto apa yang kamu Masih ada simpan nggak terus ya? yang di replay orang itu loh? Kayaknya udah aku hapus deh, soalnya aku takut banget. Udah bahaya banget yang sampai ternyata bukan penunggu di situ, berarti dia ngikutin. Iya, dia sampai nanya, kamu habis dari mana? Ntar aja coba aku cari. Masih ada nggak ya? Apa circle pertemananmu dengan orang-orang yang seperti itu juga? Kok mereka bisa lihat? Gak tahu. Aku nggak pernah sengaja mencari orang-orang kayak gitu. Tapi entah kenapa ketemu. Kayak sama Jihan tuh kan aku tidak pernah berusaha mencari Jihan. Tiba-tiba kita ketemu aja. Cerita di asrama ya ini. Ini dari kakak kelasku. Nah, anggap aja Mbak Sofi lah ya. Mbak Sofi ini tuh emang orangnya tuh agak-agak gimana gitu. Soalnya dia tuh selalu melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh biasa aja, tapi di jam-jam yang tidak biasa. Kayak jemur di jam 2 malam. Seolah-olah nggak ada waktu di antara 24 jam itu untuk menjemur. Nah, jemuran kita itu kan jemuran milik bersama. Dia naik ke atas, terus waktu dia naik ke atas udah ada mbak-mbak yang ya basic banget lah ya, rambut panjang warna hitam terus pakai putih-putih lagi jemur. Tapi Mbak Sofi ini nggak berpikir langsung ke hal itu. Dia ngiranya hal pertama dia bilang, kok nggak pakai jilbab, nggak takut dipotong poin. Terus Mbak ini kan diem aja, bener-bener cuma kayak gini-gini doang. Yaudah tuh Mbak Sofi jemur. Nah, yang lucu adalah cucian si Mbak ini itu nggak pernah habis, Bob. Masih terus jemur terus jemur kayak kalau kamu ngegulung gulung kain yang panjang banget. Nah, Mbak Sofi jemur, ngajak ngobrol, banyak ya Mbak cuciannya? Mbaknya cuma ngelirik gitu doang terus jemur lagi. Mbak Sofi santai aja, kayak mikirnya itu anak kelas 7 yang itu nggak tahu kalau harus pakai jilbab juga keluar. Ya udah, terus dia udah selesai jemur, dia masih jemur tuh si Mbak itu, tapi nggak pernah ngambil ya kan di bawah. kan kalau kita jemur kita ngambil paras jemur terus ngambil lagi, dia nggak pernah ngambil, dia bener-bener selalu kayak gini doang. Terus ya udah tuh Mbak Sofi bilang, duluan ya Mbak gitu, santai aja. Dia turun, terus pas dia udah mulai turun nih baru dia mikir, kalau misalnya dia anak kelas 7 berani banget dia kagak nyautin kakak kelasnya. Terus kayak dia juga kayaknya nggak pernah gimana, dia nggak ngerasa familiar sama itu, dan dia ngerasa kok aneh juga ya jam 2 malam ada yang jemur kayak gitu dan cuciannya nggak habis-habis. Itu sih yang bikin dia bener-bener kayak takut merinding gitu, dia langsung lari gitu kan. Tapi pas dia ceritain dia sambil ketawa-ketawa juga, gila itu cuciannya nggak habis-habis tahu. Yang bener-bener dia nyuci terus jemur bahkan sampai aku selesai gitu. Di asrama atau pondok tuh biasanya banyak sih cerita-cerita gitu. Iya, saking banyaknya tuh kayak mungkin kamu udah sampai
biasa aja dengernya gitu. Ada lagi tuh pernah yang agak serem tuh, temanku sih. Aku tuh nggak pernah bener-bener ngalamin cerita aku yang jadi korbannya cerita itu gitu. Aku biasanya kalau di pondok kayak cuma suara gitu Iya. doang. Temanku pernah ngelihat sosok di kasurnya, mukanya hancur. Gimana coba perasaanmu? Kamu masuk ke kamar, kasurmu itu yang paling dekat sama pintu, kamu nggak mau harus ngelewatin kasurmu kalau mau keluar. Terus pas kamu masuk, kamu udah nyampe bagian paling dalam kamar, itu gak ada apa-apa. Pas Pas mau kamu mau keluar, ada sosok tidur, mukanya hancur, kayak hancur kecelakaan gitu, di atas kasurnya. Dan emang sih deket-deket itu aku lupa sesudah apa sebelum itu tuh emang ada yang kecelakaan di jalan besar Oh, di dekat dekat-dekat asramaku. asrama. Nah, tapi bukan orang yang berhubungan sama asramaku, kayak nggak tahu siapa. Nah dia tuh itu lagi dia bolos yang ngaji, harusnya habis maghrib ngaji kan, dia Dia turun bolos. ke bawah, turun ke asrama. Iya, dia balik ke asrama. Terus habis itu kayaknya itu jadi pelajaran banget buat dia. Dia nggak pernah bolos lagi habis itu. Bener-bener ketakutan, nge-freeze gitu loh. Mau keluar juga dia harus ngelewatin sosok itu, dia nggak berani. Dia mau diem di situ, dia takut sosok itu bangun terus nyamperin dia. Udah, aku juga kalau di posisi dia aku nggak tahu sih aku harus ngapain. Dia bener-bener kayak diem, dia mau jerit juga, asrama sepi karena lagi pada ngaji kan. Untungnya ada temanku yang lagi halangan, balik mandi, pas begitu masuk dia langsung kayak bisa jatuh yang kayak, ya ampun sumpah gitu, untung kamu tuh datang, untung di kamarnya ada yang lagi halangan. Oh, rasa lega banget. Iya, kalau enggak kan berarti dia harus tunggu sampai isya. Habis isya kita masih ada ngaji lagi. Berarti habis ngaji habis isya kayak berapa jam gitu kan. Bener-bener takut gitu. Kenapa? Aku tuh ngeliat enggak mau diomongin di sini. Karena kalau diomongin di situ juga dia harus ninggalin temennya sendirian kan. Baru besoknya dia cerita kayak gitu. Aku setuju sih kalau di asrama model-modelnya ya banyak Iya. hal-hal aneh sih. Aku kan juga dulu asrama tuh waktu SMA. Pernah juga ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh. Habis sholat isya, oh ada anak yang nggak ikut sholat isya tapi dia turun ke bawah ke asrama nih, kayak bolos gitu, nggak mau ikut sholat jamaah bareng. Tiba-tiba apa ya, dia duduk di kamar, baring di kasur atas gitu, kan dekat jendela nih. Iya. Asramain lantai 2, dia baring dekat jendela, tiarap sambil dia tuh ngeliatin jendela supaya mantau dari atas tuh ada orang yang turun, kayak senior turun ngecekin mana yang gak naik sholat kan, sambil mantau gitu tiarap. Tiba-tiba kayak dia ngerasa ada yang jalan, terus dari ini kan lantai 2, dari atas kayak gini nih, Oke. ngeliatin dia di pas jendela depan-depanan gini. Aduh, aku denger itu Gila. langsung heboh tuh cerita kayak gitu-gitu. Dan selalu ada gak sih tiap kali kita bolos, nggak tahu ya, padahal bolos ngaji habis maghrib itu mungkin buat sebagian besar orang itu bukan dosa juga kali ya. Itu juga tidak wajib, tapi entah kenapa kalau di asrama pasti ada yang terjadi ya Ada sih. yang terjadi. Ada yang Kalau terjadi. itu kali hukumannya kali ya, kayak udah sana gak usah macem-macem. Iya deh kayaknya selalu aja ada kejadian kalau kayak gitu. Creepy sih yang kayak gitu-gitu. Bener. Di WC, di kamar mandi paling banyak cerita-cerita yang kayak gitu-gitu tuh kalau di asrama. Kamu Ada. Ini temanku lagi sih, tapi menurut aku tuh agak-agak ngakak sih, Bo. kenapa ngakak lagi? Kamu pernah ngebayangin gak sih ada makhluk kayak gitu bakal antri WC juga bareng kita? Anak-anak asrama banyak mau mandi ngantri. Banyak kan, kalau di asramaku tuh tiap kamar mandi ada PJ-nya gitu kan. Nah pas waktu kita masih anak baru nih, kita nggak pernah mau mandi di kamar mandi yang bukan kita PJ-nya. Takut, karena kita mikirnya waktu itu masih, kamu dapat kamar mandi di sini ya udah, kamar mandimu cuma yang di sini. Nah temanku tuh ngantri, dia udah pernah diselak kan, diselak tuh kayak diduluin gitu. Nah dia nggak mau itu terjadi lagi, jadi dia dia bakal ngantri diem di situ. Ngantri seperti biasa kan, anak asrama tuh kalau ngantri pakai gayung, pakai ember kayak gitu kan, dijejer-jejerin. Ada mbak-mbak datang bawa gayung, naruh di situ. Penampilannya biasa aja, kayak bener biasa aja, basic banget lah pokoknya. Terus dia cuma ngelirik doang gitu kan, ya udah nggak peduli gitu. Si mbak ini tuh masuk kamar mandi sebelahnya, kirain kan kayak mungkin mau numpang pipis kali ya gitu, ditutup tuh. Nggak lama tuh ada yang PJ kamar mandi sebelah itu datang, masuk ke kamar mandi dengan santainya. Temenku kan bingung kayak, Padahal ada orang tadi iya, masuk. dia nggak lihat ada orang keluar, dia nggak mungkin dia nggak lihat gitu kan, bener-bener sebelahan gitu. Dia bingung,
Terus udah mungkin apa doang gitu kan. Terus pas aku keluar, kamu kok tadi ada yang keluar nggak sih sebelum kamu? Enggak, orang kamar mandinya kosong, santai aja gitu. Dia kan takut kan. Nah terus gayung yang dipakai itu ternyata gayungnya temanku. Oh, gayung yang dibawa Mbak itu. Iya, aku nggak tahu, mungkin Mbak ini bermaksud baik nganterin temanku kali ya. Temanku tuh ke kamar mandi, lo kok gayungnya ada di sini? Oh, ada yang nganterin kali ya, makasih ya gitu. Dia nggak tahu kalau yang nganterin itu tuh Itu. gitu. Ya, dan banyak lagi sih yang kayak kamar mandi sebelahan. Aku sama temanku ini, kamar mandi kita sebelahan, temanku kehabisan sabun. Dia minta sabun ke aku mandi di sebelah kanannya dia. Sabunnya dilempar dari sebelah kiri. Oh, dia tuh minta ke kamu. Iya, Nat, minta sabun dong gitu, sabun aku habis. Tapi datangnya dari kiri. Iya, aku bilang iya, terus aku mikir aku masih sabunan kan. Bentar ya, aku masih sabunan. Nah, pas waktu aku ngomong kayak gitu, dia bingung, dia bilang tuh sabunnya udah dikasih ke dia, sabun batang. Terus dia bilang, "Hah, ini aku udah dapet sabun gitu." Oh, dia bilang gitu tuh pas di situ. Iya, sebelah ada orang nggak ada yang nyaut tuh. Terus aku bilang, sumpah iya gitu kan, kita kan mandi di cuma berdua, ini kan juga kagak kepake kamar mandinya, kita mandi juga karena kepepet kan. Di atas bolong. Ada bolong sekat yang tipis kecil. Dia takut kan, tapi dipakai sabunnya. Yaudah aku minjem dulu ya, terus dia balikin lagi, dia lempar lagi ke sebelah. Nah pas waktu kita udah selesai, kita lihat kamar mandi sebelah kan gak ada sabun. Oh, nggak ada sabun yang dibalikin itu. Anjing, bisa Terus kayak gitu. yaudahlah ya, mungkin dia baik mau ngasih kita sabun, udah kita jangan mandi di sini lagi deh gitu. Lah itu emang kamar mandinya kenapa? Jadi di asramaku ada 3 bangsal. Bangsal belakang itu yang biasanya dipakai sama asrama belakang. Satu bangsal berapa isinya? Macam-macam sih. Bangsal yang paling gede tuh bangsal belakang itu. Ada 3 baris, ada 3 lorong, satu lorong itu 8x2. Ya gitu, lumayan banyak gitu kan. Nah, karena rame banget dan air yang belakang-belakang habis, kita mandi di situ. Itu bangsal yang harusnya buat asrama baru. Tapi kan belum dipakai. Ternyata pembangunan asrama barunya nggak jadi. Akhirnya itu ya siapa aja mau pakai gitulah. Tapi emang jarang ada yang pakai. Karena di situ sepi, kita mah di situ. Ternyata keputusannya salah. Kita malah dipinjemin sabun. Anjir. Kenapa kamu ngakak semua sabun? Orang nyuci. Banyak banget emang kalau kamar mandi itu. Ada lagi yang mau disampaikan kepada para penakut dan penghuni kamar? Udah kali ya. Soalnya kalau cerita-cerita kayak gitu pasti banyak banget kan. Banyak Pasti banget. gak selesai-selesai kalau diceritain. Mungkin nanti di lain kesempatan kali ya, kalau ada kesempatan lainnya. Oke, semoga di nextnya kita dengarkan lagi cerita dari Nadia. Kayaknya emang termasuk seru sih cerita-cerita aja dari dia. Apalagi yang paling pertama. Seharusnya yang cerita pertama tuh ibaratnya ditaruh di ending-ending yang paling. Iya ya, itu yang paling. Iya, tapi aduh, masih kebayang yang dia senyum itu doang. Iya sih, kita juga kayaknya banyak orang yang melihat kayak gitu sih, kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi kalau saranku sih ya, yang aku udah mengalami itu, jangan terlalu takut dan jangan terlalu dipercaya. Kan sampai aku nggak sekolah 2 bulan itu parah banget kan. Iya. Kita tetap harus gimana, percaya kalau Tuhan tuh ada gitu loh, Tuhan kita tuh ada ngejagain kita. Waktu itu mungkin aku sempat down, jadi kayak lupa akan hal itu gitu loh. Tapi aku berharapnya kalau ada teman-teman yang ngerasain itu, mereka bisa tetap ingat kalau sebenarnya mereka tuh dijagain sama Tuhan masing-masing juga. Penting jangan mudah terhasut. Iya benar. Karena mereka itu apaan? Tugasnya menghasut manusia ya. Mengacaukan pikiran segala macam. Kalau bisa walaupun setakut apapun itu, tetap ada benteng diri yang untuk menahan apapun itu ya, supaya nggak bertindak yang enggak. Oke, itu aja mungkin episode ke sekian kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.